Pemirsa, kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat banyak pihak memberikan pinjaman uang tunai dengan ataupun tanpa jaminan. Nah, bagaimana dengan multi-finance? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Heri M. Somantri, Deputi Director dari KKB BCA. Selamat pagi Pak Heri. Pagi Mbak Chandra. Pak Heri, sekarang ini kan banyak sekali lembaga keuangan yang hadir di tengah masyarakat yang bisa memberikan jasa pembiayaan ya Pak ya, seperti salah satunya multi-finance. Nah, bagaimana bisa dijelaskan bagaimana kiranya multi-finance bisa berperan sebagai alternatif pemberian kredit ini, Pak? Jadi sebenarnya lembaga keuangan yang utama adalah tetap bank. Karena bank bisa memberikan kredit kepada masyarakat, tapi perlu diingat ada peranan multi-finance di sini karena multi-finance memberikan kemudahan dan proses yang lebih cepat sehingga multi-finance bisa menjadi alternatif utama bagi pemberian kredit bagi masyarakat. Kiranya jenis kredit apa yang bisa diberikan oleh multi-finance kalau begitu? Berdasarkan aturan regulasi dari OJK, ada beberapa jenis-jenis pembiayaan dari multi-finance, yaitu pembiayaan untuk investasi, juga ada pembiayaan untuk modal kerja, ada pembiayaan untuk multiguna, dan juga ada pembiayaan operating lease. Untuk semua jenis kredit itu apakah persyaratannya sama atau pada umumnya seperti apa persyaratannya? Persyaratan umumnya sama, Mbak. Kita melihat yang pertama adalah persyaratan dari data-data konsumen tersebut, seperti dari data-data untuk ID-nya dia, untuk KTP, terus juga ada data dari sumber keuangan atau sumber penghasilannya, seperti tabungan atau untuk perusahaan dengan laporan keuangan, dan juga data-data barang jaminan tersebut. Barang jaminan misalnya untuk kendaraan adalah dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Oke, kalau begitu proses pengajuan kreditnya bagaimana? Apakah sama juga atau barangkali berbeda untuk masing-masingnya? Proses pengajuan kredit sama. Kita biasanya dari nasabah yang akan mengajukan kredit itu datang ke perusahaan pembiayaan, terus juga kita akan melakukan survei terhadap nasabah tersebut. Bila surveinya sudah didapat dengan data-data yang lengkap yang tadi disebutkan, sesudah itu akan dilakukan keputusan dari komite kredit. Bila oke, komite kredit berarti akan dilakukan akad kredit, tanda tangan kredit, setelah itu realisasi. Jadi simpel sekali prosesnya, makanya tadi disebutkan multi-finance prosesnya lebih simpel dan cepat. Tapi selama prosesnya sendiri ada semacam BI checking juga atau bagaimana ini Pak? BI checking pada umumnya di perusahaan multi-finance tidak diwajibkan. Kita biasanya mendapatkan data-data histori nasabah itu dari data internal maupun dari eksternal. Kalau dari eksternal kita ada namanya, kita ada asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia, itu memiliki data yang dari para anggotanya disatukan. Kita bisa meminta data dari mereka bagaimana histori dari masing-masing nasabah APPI tersebut. Oke, tadi kan Pak Heri katakan bahwa salah satu persyaratannya harus memiliki tabungan. Tapi bagaimana dengan mereka yang belum memiliki tabungan, Pak? Apakah kemudian mereka tidak dilayani? Apakah kemudian proses pengajuan kreditnya ditolak atau bagaimana? Tidak juga. Jadi kalau bagi nasabah yang belum memiliki tabungan, bisa kita layani dan kita proses. Tapi setelah disetujui kreditnya, harus membuka rekening karena untuk memudahkan transaksi seperti misalnya untuk pembayaran angsuran, apakah bisa melalui transaksi transfer atau auto debit atau transfer melalui ATM. Jadi untuk tahap awal tidak perlu harus buka tabungan. Apakah ada tips barangkali kiranya untuk memilih perusahaan multi-finance yang tepat bagi pemirsa di rumah? Pastinya perusahaan multi-finance yang tepat harus kita lihat track record-nya Mbak Chandra. Jadi selama ini bagaimana dia di Indonesia track record pembiayaannya, dan juga kita harus lihat beberapa fasilitas yang diberikan seperti proses yang cepat, kemudahan, dan tentunya bunga yang kompetitif sehingga kedepannya tidak akan memberatkan buat calon nasabahnya. Bagaimana dengan kepemilikan asuransi oleh debitur? Karena kan mereka paling tidak memang mengambil kredit begitu ya. Apakah urgensi kepemilikan asuransi oleh debitur di multi-finance ini sangat penting? Pemilikan asuransi sudah diwajibkan karena itu untuk melindungi, memproteksi dari konsumen. Ada beberapa asuransi, ada dua, yaitu untuk asuransi barang jaminannya tersebut sendiri. Jika terjadi sesuatu dengan barang jaminan akan di-cover oleh asuransi. Dan yang kedua adalah asuransi kredit. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan nasabah sudah terproteksi sehingga nasabah jika terjadi sesuatu tidak akan memberatkan ahli warisnya, Mbak. Oke, baiklah Pak Heri, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan informasinya bagi pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh